Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibie Nastiar, jurusan Matematika Murni dengan NIM 2488020002. Di sini saya akan menjelaskan analisis korelasi dan analisis regresi untuk memenuhi UAS Praktikum Statistika Elementer. Di sini ada contoh soal atau studi kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh dari motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Untuk kebutuhan penelitian tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 20 orang untuk diteliti. Hasil pengumpulan data sebagai berikut. Di sini motivasi belajar sebagai variabel bebas dan prestasi siswa sebagai variabel terikatnya. Baik, di sini ada soal dari data di atas, apakah korelasi antara variabel X dan Y jika ada berapa derajat hubungan kedua variabel tersebut? Lalu, apakah kedua variabel tersebut berkorelasi positif atau negatif? Kemudian, silakan uji data di atas menggunakan uji regresi linear untuk mengetahui nilai regresi linearnya. Lalu, sertakan besaran nilai persentasenya. Kita mengerjakan soal ini menggunakan aplikasi SPSS. Lalu kita salin datanya, terus tempel di aplikasi SPSS. Saya salin dulu data variabel X. Lalu salin data variabel Y. Untuk variabel Y kita tempel di sini. Selanjutnya, klik variabel view, terus ubah namanya. Yang ini menjadi X, dan yang ini menjadi Y. Lalu turunkan desimalnya menjadi 0 semua. Terus memberi label. Untuk label yang variabel X itu motivasi belajar, untuk variabel yang Y itu prestasi siswa. Lalu klik data view, terus klik analyze. Klik correlate, klik bivariate, lalu masukkan keduanya ke variabel. Klik OK, dan muncullah tabel hasil korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Dari sini kita bisa mengetahui bentuk hubungannya itu seperti apa. Apakah hubungan positif atau hubungannya negatif. Lalu di sini ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, sekarang lihat nilai signifikan dari analisis yang tadi sudah dilakukan. Untuk motivasi belajar, signifikansinya itu 0,000. Untuk prestasi siswa, 0,000 juga. Dari sini bisa diketahui bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau berkorelasi. Dari tabel ini, kita bisa mengetahui bahwa nilai person correlation atau nilai korelasinya untuk variabel motivasi belajar itu 0,930. Untuk prestasi siswa juga 0,930. Karena di sini tidak ada tanda negatif, itu menandakan bahwa bentuk hubungan variabelnya itu positif. Nah, untuk memahami lebih mudah apakah bentuk hubungan variabelnya itu positif atau negatif, di sini ada pengambilan keputusan. Untuk hubungan yang negatif yaitu semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y. Lalu semakin rendah variabel X, maka semakin tinggi variabel Y. Untuk hubungan yang positif yaitu semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi juga variabel Y. Lalu semakin rendah variabel X, maka semakin rendah juga variabel Y. Sekarang kita cek ke pedoman derajat hubungan. Untuk 0,930 itu termasuk hubungan yang seperti apa? Nah, untuk 0,930 itu adanya di sini, yaitu 0,81 sampai dengan 1,00. Berarti 0,930 itu termasuk korelasi sempurna. Jadi kesimpulannya untuk menjawab soal nomor 1 seperti ini.
Jadi jawabannya yaitu dari data yang telah diolah didapat nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y berkorelasi. Dan diketahui nilai Pearson correlation-nya sebesar 0,930, yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y berkorelasi sempurna dengan bentuk hubungan yang positif. Baik, selanjutnya menjawab soal nomor 2 yaitu mencari nilai regresinya. Kita buka SPSS lagi. Di sini kita menggunakan data yang sama. Nah, untuk mencari nilai regresi, datanya itu harus valid dan reliable, terus normal dan linear. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik analyze, klik regression, lalu klik linear. Lalu kita masukkan variabel X di independent. Untuk variabel Y-nya di dependent. Lalu klik OK. Dan muncullah nilai regressionnya. Lalu kita lihat dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 115,686 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi belajar, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel motivasi belajar atau X terhadap variabel prestasi belajar atau Y. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, selanjutnya kita mencari persentase seberapa kuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kita lihat di tabel summary. Di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan dilambangkan R yaitu sebesar 0,930. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,865 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau prestasi siswa adalah sebesar 86,5%. Lalu, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 atau pertanyaan tentang regresi linear, yaitu seperti ini. Jawab, interpretasi setelah dilakukan uji regresi linear sederhana dari data di atas didapat bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi belajar, atau dengan kata lain ada pengaruh antara variabel motivasi belajar terhadap variabel prestasi siswa. Besarnya nilai korelasi atau hubungan dilambangkan R yaitu sebesar 0,930. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinan atau R² sebesar 0,865 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau prestasi siswa adalah sebesar 86,5%. Cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.